Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya Labuan Bajo, merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan serta satwa purba yang mendunia. Taman Nasional Komodo terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991, terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Satwa purba ini ialah Varanus komodoensis atau yang kita kenal dengan komodo. Menuju barat daya, habitat komodo berkembang dan terlindungi. Selamat datang di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat, dipisahkan oleh Selat Sape, memikat eksotisme bagi wisatawan lokal maupun non-lokal. Bertandang ke Pulau Komodo menjadi pengalaman istimewa bagi tim Taman Safari dan PT Smelting. Menghabiskan waktu selama kurang lebih 4 jam menuju Loh Liang, ada juga Pulau Padar dan Pulau Rinca di Loh Buaya. Di Loh Liang, kita bisa berpetualang di dalam pulau untuk melihat langsung komodo hidup berjalan di alam bebas. Selamat datang di Pulau Komodo. Jadi nama pulau ini secara keseluruhan adalah Pulau Komodo, dan yang lebih spesifik lagi ini tempat yang Bapak Ibu pijaki sekarang adalah Loh Liang. Loh itu diambil dari bahasa lokal dan Liang adalah lubang atau sarang komodo. Petualangan menyusuri rumah komodo TNK dipandu oleh ranger yang bernama Haruna. Terdapat 3 trek yang dapat dipilih oleh para pengunjung: short, medium, atau long trek. Jenis trekking ini hanya dibedakan jarak tempuhnya saja. Cuaca Taman Nasional Komodo cenderung panas dan kering. Iklimnya pun dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus kering dari Australia pada bulan April hingga Oktober. Tidak hanya komodo, terdapat beberapa satwa penghuni TNK seperti kakatua jambul kuning. Ada lubang-lubang tuh. Itu merupakan sarang burung kakatua kecil jambul kuning, yang merupakan salah satu satwa kunci juga di sini. Satwa kunci merupakan satwa yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Selama trekking, tim wajib waspada dari keberadaan komodo yang bisa saja datang tiba-tiba dari area yang berbeda, seperti ini. Di Pulau Padar memang ada komodo, namun untuk menemukannya cukup jarang. Hal ini dikarenakan satwa mangsa di Pulau Padar sangat sedikit. Sedikitnya hanya ada 5 titik rumah komodo, yaitu Loh Liang, Loh Buaya Pulau Rinca, Pulau Padar, Nusa Kode, dan Gili Motang. Tibalah kami di Posko 1 atau yang dinamakan dengan Waterloo. Sebuah habitat buatan agar komodo atau hewan liar lainnya seperti rusa bisa minum air di tempat ini. Tim juga sangat beruntung loh melihat komodo yang sedang asik berdiam diri menunggu masa tiba sembari berkamuflase. Hal itu dapat dilihat dari telapak kaki belakang menghadap ke atas. Namun sebaliknya, apabila telapak kaki belakang menghadap ke bawah, artinya komodo mampu berlari dan menyergap dengan cepat. Hati-hati ya. Komodo juga merupakan satwa buas yang cerdik. Ia tahu kapan harus menyergap mangsanya, karena komodo kalah dalam berlari jarak pendek. Kecepatannya hanya 18 km per jam. Untuk itu akan sangat baik apabila ia diam-diam dan menyergap secepat kilat. Tidak hanya itu, apabila ia berhasil menyergap, ia akan menunggu mangsanya lumpuh terlebih dahulu sebelum melahapnya habis. Setelah ia lumpuh, ia akan mencabik dan menelan dengan lahap. Jumlah komodo di Loh Liang cukup banyak, kurang lebih ada 1.700 ekor. Ia menempati puncak rantai makanan tempat ini. Persaingan antara satwa kanibal selalu terjadi dengan satwa liar. Ini sebagai bukti penguasaan wilayah. Namun, populasi komodo lambat laun juga mengalami penurunan tidak signifikan. Bulan Juli hingga September itu kan musim kawin.
sudah kawin, gali lagi lubang. Gali lubang ini sampai 2,5 meter. Seukuran panjang tubuh, panjang si komodo betina dewasa. Gali, kan butuh energi tuh. Gali kemudian mengeluarkan telur. Jadi lemak, energi sudah habis terkuras. Makanya kelihatan sekali komodo betina dewasa itu di pangkal ekornya sudah kurus dan tajam. Karena sudah tidak ada lemak-lemaknya lagi, maka dia lebih cepat mati. Para ranger ini secara tidak langsung belajar cara hidup komodo secara otodidak, ditambah dari sumber-sumber referensi yang disesuaikan. Pesona Taman Nasional Komodo di mata dunia terus membaik. Warga di sekitar menyebut komodo sebagai anugerah. Selain bekerja sebagai nelayan dan hidup berdampingan dengan komodo, warga juga membuat kerajinan tangan yang dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 5 titik yang sudah disebutkan tadi, saatnya kita bertemu para komodo di Loh Buaya Pulau Rinca. Kami mendapat kesempatan berkunjung langsung dan melihat wajah baru destinasi sarana prasarana wisata alam Loh Buaya Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo yang telah diresmikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada bulan Februari 2023 lalu. Sarana prasarana edukasi dan interpretasi meliputi kompleks area Komodo Information Center ini diberi nama Niang Komodo. Tim dibuat takjub dan sangat menikmati perjalanan yang ditemani oleh pemandu. Dengan piawainya, pemandu menjelaskan kebiasaan komodo di wilayah ini. Komodo di Loh Buaya Pulau Rinca dengan komodo yang berada di Loh Liang cenderung memiliki kondisi yang berbeda. Di sini, komodo cenderung lebih agresif. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Loh Buaya Pulau Rinca tidak sebesar Loh Liang. Kurang lebih sekitar 19.000 hektar dengan satwa mangsa yang tidak banyak. Oleh karena itu, tiap masing-masing komodo akan sangat kompetitif dalam mencari makan. Selama trekking, kita melewati jalan jerambah. Hal ini memudahkan pengunjung dapat melihat komodo dari atas. Sayangnya, di jam-jam sore seperti ini, komodo memilih tidak berkeliaran, karena di waktu sore mereka lebih memilih untuk beristirahat. Saat masih bayi, komodo juga dihadapkan dengan para predator, terutama sesamanya. Itulah kenapa mereka juga disebut kanibal, dapat memangsa sesama komodo. Komodo dewasa mampu memangsa komodo yang masih bayi. Dan dari banyak telur itu, 100% akan menjadi anakan atau menetas. Tapi yang akan tumbuh sampai menjadi komodo dewasa kisaran 15% saja. Itu karena banyaknya predasi dan predator utama bagi anakan komodo itu sebenarnya ya komodo-komodo yang lebih besar karena mereka kanibal itu. Makanya biasanya sarang-sarang yang kami temukan tidak di sini tapi di tempat lain juga itu selalu ada pohon-pohon di sekitarnya. Si komodo juga tidak asal-asalan memilih sarang, kayaknya seperti itu. Karena harapannya nanti setelah anakan menetas, si anakan akan punya banyak pilihan untuk menyelamatkan diri dengan naik ke pohon. Dan si anakan akan tinggal di pohon itu sampai mencapai usia 2 tahun. Mereka akan turun tapi untuk pindah pohon biasanya. Karena setelah melewati masa 2 tahun biasanya mereka akan mulai belajar berburu di darat. Dan di atas pohon makanannya ya kayak tokek, terus cicak, terus telur burung seperti itu. Ada pula mini museum dengan berbagai macam informasi menarik yang perlu untuk teman-teman kunjungi jika ke tempat ini. Dengan kesempatan berkunjung ke Kampung Habitat Komodo, tidak lupa tim juga terus mengkampanyekan program konservasi komodo yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Dukungan dan aksi dari wisatawan membuktikan komodo tidak hanya menjadi satwa terakhir peninggalan purba, namun dengan keberadaannya di Nusa Tenggara Timur ini mampu menarik hati dan mata dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik dalam negeri maupun mancanegara, sebagai objek wisata hingga penelitian.
Terima kasih telah nonton video ini. Semoga perjalanan kali ini dapat menginspirasi. Salam lestari.